Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sita Anggreni dari Universitas Nusa Mandiri. Oke, di sini kita akan membahas operasi dalam pengelolaan citra. Oke, citra diumpamakan seperti matriks. Kemarin kita juga pertemuan pertama sudah bilang ya, citra itu seperti matriks. Dan bagian yang terkecil citra itu disebutnya piksel. Nanti kita lihat matriks kayak apa. Nah, di sini ada level komputasi. Level komputasi itu level untuk pengolahan ya. Di sini ada level titik, level lokal, global, sama objek. Level titik kita bahas. Level titik dikenal juga dengan pointwise. Di sini memodif ya, memodif ini akses piksel dengan modif dengan operasi linear dan non-linearnya. Nah, kalau misalkan operasi pada level titik ada 3 macam. Jadi ya, kita lihat titik ini ada 3 macam nih, intensitas, geometri, kemudian gabungan keduanya. Intensitas itu lihat dominannya gitu ya. Kita lihat di sini intensitas itu ada meliputi threshold, negatif, sama clipping. Nih clipping ngecrop. Kalau image itu, kalau zaman dulu itu kita mau cuci cetak foto ya, saya sebut merek ya Fujifilm dulu ya, dia berupa klise. Nah, itu disebutnya cetak film citra negatif. Kemudian ini brightness, mencerahkan picture. Biasanya ini digunakan para wanita bila setelah mengambil capture gambar dirasa kurang terang, maka akan menambahkan aplikasi untuk membuat wajah atau foto yang di capture tampak lebih cerah, tampak lebih putih gitu ya, seperti itu. Oke, ini contoh threshold. Dia akan mendeteksi objeknya dengan ini ya, threshold dengan tajam ya, terlihat sekali bentuknya. Kemudian ini negasi, permainan warnanya ya. Kemudian ini brightness. Kemudian ini aritmatika. Aritmatika itu operasi banyak ya. Di matematika dasar ada penjumlahan, perkalian, ada pangkat dan sebagainya. Nah, di sini di metrik pengolahan citra juga ada ya. Di sini ada penjumlahan 2 buah citra, perkalian sama metrik sama metrik ya, ini bisa. Terus ada juga dengan skala. Skala itu bilangan. Bisa pembagian juga dengan skala. Nanti saya kasih contohnya yang skalar ya. Nah, kemudian penjumlahan 2 buah citra, ini mentoknya sampai 255. Berarti paling mentok 255. Bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan itu nanti ini pengurangan, dia mentoknya 0 harusnya. Ya. Nanti kita lihat ya. Pengurangannya adalah 0. Kemudian ini perkalian 2 buah citra, sama ya. Perkaliannya itu ordonya sama. Ini teorinya saja. Penjumlahan pengurangan dengan skala, berarti dengan nilai tertentu ya. Oke, ini contohnya. Kalau ini contoh penjumlahan metrik dengan metrik, bukan skalar ya, ini metrik sama metrik. Syaratnya adalah penjumlahan metrik sama metrik harus berordo sama. Apaan sih Bu ordo? Nah, kita lihat ya, suatu image terdiri dari ini. Yang kita pertama tadi bahas, image itu atau citra, dia fokus yang samanya matriks. Ini matriks. Nah, matriks ini apa? Matriks yang kita lihat sekarang, ini matriks terdiri dari baris sama kolom. Nah, ini 2 baris 4 kolom. Matriks berarti 2 kali 4. Matriks 2 kali 4. Ordonya ya, itu ordo baris kolom. Nah, kalau penjumlahan sama ini ordonya 2 kali 4, 2 kali 4. 2 baris 4 kolom dikali 2 baris 4 kolom. Kemudian saat dia membutuhkan ini, ordo ini, matriks ini ditambah matriks ini, maka hasilnya, kan ini penjumlahan ya, kita lihat dia akan menjumlahkan pada tempat yang sesuai. Contoh ini baris pertama, kolom pertama. Ini disebut piksel, bagian terkecil dari matriks. Ini piksel nih.
Piksel. Jadi yang satu kotak ini piksel, kayak bagian terkecil dari suatu matriks. Misalkan kalau kalian tuh benda terdiri yang bagiannya paling kecil adalah atom gitu ya. Nah, ini bagian yang terkecil dalam suatu matriks adalah piksel. Nah, ini piksel. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1. Maka dijumlahkan nih 6 tambah 5, 11. Betul ya? Sekarang kita coba kolom yang ini. Kolom 4. Baris pertama ya tetap ya. 0 ditambah 0 ya, 0. Coba kita kolom ini. Baris 2 kolom 2. 200 tambah 20, 220. Seperti itu ya. Ini penjumlahan matriks ditambah matriks. Oke, sekarang saya akan contohkan penjumlahan dengan skalar dari buku Bapak Priyanto Hidayatullah. Bagus sekali bukunya. Mungkin ini keluaran sudah lama tapi masih bagus. Aplikasi nyatanya mungkin zaman beliau ya, sekarang pun lebih dahsyat lagi. Saya mengikuti seminar beliau. Penelitian beliau yang terakhir adalah beliau mendeteksi makanan dengan aplikasi YOLO. Dengan mendeteksi makanan kita tahu kalorinya berapa saja, karena kalori dan tingkat gulanya itu berpengaruh penting untuk orang pengidap diabetes mellitus misalkan. Maka saat pengidap diabetes mellitus menggunakan aplikasi YOLO, dia akan mendeteksi, oh makanan ini kalorinya segini, gulanya segini, gini nih. Jadi dia akan lihat kalau melebihi dari jumlah gula yang sudah dibatasi dokter, dia harus mengurangi makanan tersebut. Penelitiannya sangat berguna ya untuk bidang kesehatan saat ini. Bagus nih bukunya. Silahkan kalau memang cari di toko-toko buku terdekat. Bukannya saya demo ya, tapi saya membacanya memang udah bagus. Bagus buat referensi. Oke, sekarang saya akan mencontohkan dengan skalar. Skalar saya itu ada bilangan. Di sini bilangannya adalah 50. Nah, ini di sini saya akan menggunakan matriks 4 kali 4. 4 baris, 4 kolom. Oke. Ditambahkan skalar 50. Kita coba di sini ya. 104 ditambah 50, maka hasilnya di baris pertama kolom ketiga, hasilnya 154. Benar ya? 104 ditambah 50, 154. Sesuai sekali. Oke, kita lihat yang warnanya kuning. Ini baris keempat kolom kedua. 220 ditambah 50. 270 kan harusnya. Tapi tadi kita ada teorinya, di mana matriks itu mentoknya 255. Terus untuk angka yang kecil mentoknya angka 0. Jadi tidak boleh di bawah 0, tidak boleh melebihi dari 255. Jadi misalkan ini 220 ditambah 50, 270. Maka tetap ditulisnya adalah 255 karena di sini mentoknya 255. Nggak ada 256, nggak ada 270. Seperti itu ya. Begitu juga pengurangan. Pengurangan kita lihat nih. Bagian yang seperti ini, baris kedua kolom ketiga, 42 dikurang 50, harusnya min 8 ya. Ya toh? Min 8, oke. Harusnya min 8, tapi karena bilangnya mentoknya 0, tidak boleh tidak boleh kurang dari 0, maka kita mentoknya kasih nilai 0. Seperti itu. Oke, ini masih teorinya, silahkan baca. Kita lanjut pada geometri. Kalau geometri itu akan mengubah yang namanya posisi. Kalau yang tadi intensitas enggak ya. Intensitas itu tadi lebih fokus ke objeknya di dalam pewarnaan ya. Dia enggak berubah image-nya. Nah, kalau geometri ini merubah posisi. Contohnya rotasi, translasi, dilatasi dan sebagainya. Oke, kita lihat ya contohnya. Kemudian di sini ada yang namanya aras lokal. Aras lokal contohnya apa nih? Citra keluaran yang intensitasnya bergantung intensitas tetangga. Jadi dia ngikut aja sama tetangga ya. Contohnya adalah deteksi tepinya biar tajam. Kemudian lembutin citra jadi lebih smooth. Gitu ya. Jadi yang ngikutin ya, kalau pixel-pixel sebelahnya itu soft ya soft. Seperti itulah ya. Oke, ini kita yang global. Kalau aras global menghasilkan citra pixel pada suatu pixel bergantung pada intensitas keseluruhannya. Ini global ya. Dia lihat global, kalau tadi kan berdasarkan tetangganya, kalau ini berdasarkan keseluruhan. Contoh yang objek ini kita lihat.
Kalau objek itu, aras objek, dia akan menghitung rata-rata intensitas, ukuran, bentuk, karakteristik dari objeknya. Lanjut. Operasi boolean pada citra. Kita lihat. Tadi kan ini aras objek ya. Aras objek ini lihat semuanya ya, kata dan sebagainya. Tujuannya aras objek. Nah, kita lihat di sini aras objeknya berdasar ada contoh-contoh operasi boolean pada citra. Boolean itu adalah pemilihan ya, istilahnya operator ya. Kita lihat boolean ini ada and, or, dan not. Bisa digambarkan seperti ini. Dia ada citra A, citra B. Kalau and, dia ada menggabungkan. Kemudian kalau citra or, maka dia salah satu, dia menampilkan image A ya, kan salah satu aja. Kemudian XOR. XOR ini kita lihat, maka citra B ini sekelilingnya warna hitam, yang ini tadi hitam berubah jadi warna putih, yang hitam ini ditiban ke sini. Ini hitamnya di luar itu jadi warna putih. Kemudian kalau not, citranya ini misalkan lihat backgroundnya putih, objeknya hitam, akan terbalik. Backgroundnya hitam, objeknya jadi putih. Kemudian kalau sub part ya, part bagian. Jadi ini kita lihat citra B-nya seperti ini. Langsung dimasukkan citra A. Jadi citra A itu masuk di dalam bagian B. Oke, ini geometri yang merubah posisi. Translasi, rotasi, skala. Dan flipping, horizontal, vertikal. Kita lihat di sini geometri adalah perubahan koordinat pikselnya, tapi intensitasnya tetap. Picture-nya tetap, dia ngerubah posisi saja. Ini translasi ya, coba kita lihat translasi. Translasi yang pertama, image A itu translasinya M30. Kemudian image B M25, dia geser ke sana nih. Jadi agak lebih kecil ya. Translasi. Oke, rotasi. Rotasi akan berlawanan dari arah jarum jam. Jadi misalkan biasa kalau arah jarum jam itu kita kan biasanya putarnya ke kanan ya, tapi ini putarnya ke kiri. Nah, putar ke kiri jatuhnya seperti ini nih. Rotasi, dia pakai sudut rotasinya ya. Oke, skala. Skala itu lebih ke, kalau kita contohnya tuh kayak peta ya, sini skala berapa kali berapa. Nah, ini citra itu kalau skala berarti dia istilahnya dia mau ngezoom. Kalau misalkan kalian lihat Gmap gitu kan, ngezoom di tangan kalian, misalkan ngebuka ya, ngebuka lebih membesarkan. Nah, seperti ini kita lihat image A kecil, kemudian image B jadi lebih besar karena dia minta 2 kali lipat. Flipping. Nah, flipping tadi ada horizontal sama vertikal. Nah, flipping ini citra asli, horizontal dia dibalik ya, jadi dia seperti pencerminan, tapi secara horizontal. Kalau ini secara vertikal. Oke, terima kasih. Itu saja, tapi saya sini akan mendemokan Octave. Nah, Octave ini yang saya minta kalian suruh install. Silakan install, dicari di Google. Ini program sederhana ya. Kalau kalian mau tahu Octave saya versi berapa, ini saya tahun ya, 1 semester yang lalu Octave saya versi 6.2.0. Oke, di sini kita akan mencoba tadi contoh-contoh dari operator citra. Operator citra banyak sekali ya. Tadi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, ini ada contohnya. Oke, di sini kita lihat ada codingannya ya. Ini codingannya ada CLC. Ya, clear. Ini komennya, clear komennya, CLC, clear semuanya ya, clear all, close all, biar tidak ada yang mengganggu. Kemudian di sini ada image. Nah, ini image apa? Variabel ya, variabel saja. Kemudian kita membaca I'm read, ini udah fungsi struktur language dari sananya, yaitu I'm read. Dia ingin membaca gambar. Nah, kebetulan saya punya gambar penguin, saya taruh di E. Nah, kalian kalau punya gambar langsung taruh
di tempat yang bersangkutan. Misalkan, Bu, saya local disknya D, langsung taruh D aja di D. Bu, kalau saya mau pakai folder, boleh. Kalau pakai folder berarti di sini nanti garing foldernya apa, garing lagi baru nama filenya. Oke, di sini juga mirip sama C++. Di sini ada yang namanya komentar. Ini seperti ini ya, ditandai dengan tanda crash. Oke, sekarang kita pakai variabel lagi. Untuk variabel cerah, image-nya ditambah 40. Ini mah bebas ya, mau tambah berapa aja nih. Saya kasih skalarnya sih 40. Kemudian kalau gelap dikurangkan 40. Kalau kontras, jadi ada perkalian ya. Perkaliannya dikali 1,5. Jadi lebih kontras gitu ya, lebih kereng. Kalau non kontras dibagi 1,5. Negatif. Nah, negatif itu inverse ya. Istilahnya kalau di buku tadi tuh, buku Pak Prianto itu dia inverse. Jadi pengurangan dari 255 dari image-nya sendiri. Kemudian kita ambil figur 1. Apa figur 1? Ini untuk menampilkan layar ya. Figur 1, subplot. Ini kayak pengaturan tampilan. Kita mulai di ini yang belakangnya kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 ya. Jadi ini berjejer gitu ya. Nanti kalau dia berjejer nggak muat, dia nanti ke bawah. Kita tergantung lihat ininya saja ya hasilnya. Oke, kita lihat di sini subplot. Ini mulai dari baris 2 dia. Posisi-posisinya ya ini ya. Kemudian image show, kita panggil image show yang pertama, ini citra asli. Karena citra asli itu penguin. Kemudian image cerah. Cerah ini variabel ya, cerahnya ditambah 40. Ntar hasilnya cerah. Kemudian ini gelap. Oh, ini saya kasih komentar. Kalau misalkan kalian mau menampilkan beda layar nih, bisa pakai figur 2, figur 3. Nanti kita bisa otak-atik saja. Kemudian ini kalau gelap dipanggil gelap, kontras dipanggil kontras, non kontras ini tergantung variabel apanya ya, ini dipanggil-panggil aja. Oke, kita tinggal run dari sini. Kita run biar bisa lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Kita lihat hasilnya ini, citra aslinya ini image, kemudian cerah ditambah 40, gelap dikurangkan 40 ya. Kemudian kontras jadi lebih terang, itu kontras tuh lebih kereng ya. Cerah sama kereng beda ya. Di sini kalau kontras itu jadi dia akan lebih tajam pinggir-pinggirannya. Kalau ini non kontras ya. Kemudian ini film negatif. Oke, kalau misalkan Bu, saya mau tambah nilainya boleh. Misalkan kalian mau tambah nilainya 120. Nggak masalah sih. Terus ini image-nya mau dikali berapa nih? Misalnya kan dikali 2 lah. Scalar aja nih ya. Kita lihat saja 255-nya. Bu, ini kurang nggak? Ini kan ini image-nya udah dari sananya, 255-nya udah di sana ya udah. Tergantung dari sananya ya, tergantung hasilnya. Kita bisa save dulu, kita bisa running. Oke, ini akan lebih besar skalar, akan lebih menajamkan lebih ke kanan ya. Kalau misalkan citra asli seperti ini, brightness-nya lebih besar daripada tadi yang 40. Kemudian lebih gelap dari yang 40 tadi. Kontrasnya lebih tidak terlihat belakang background-nya. Ini no kontrasnya ya karena dia gelap, lebih objeknya lebih gelap belakangnya ya. Background-nya lebih gelap. Nah, ini negatifnya ya tetap. Ya, seperti itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti kembali ke dalam pertemuan 3.